Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mind mapping yang diberikan oleh Bu Iva Fiza SHM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis 1. Nama saya Rahmalia Pawestri dengan NIM 2020101103110503 akan mempresentasikan materi tentang rahasia dagang. Berikut adalah mind mapping yang sudah saya buat. Rahasia dagang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang pertama adalah pengertian umum. Ada 4 poin mengenai pengertian umum dari rahasia dagang. Yang pertama, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Yang kedua, informasi yang dianggap rahasia, yaitu apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga adalah informasi yang bernilai ekonomis atau komersial, yaitu apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Yang keempat, adanya upaya menjaga kerahasiaan, yaitu apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Yang selanjutnya mengenai objek perlindungan. Objek perlindungan terdiri dari 2, yaitu lingkup perlindungan rahasia dagang dan faktor-faktornya. Yang pertama, lingkup perlindungan rahasia dagang, yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat secara umum. Hal ini diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang. Yang kedua, mengenai beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang. Antara lain adalah yang pertama, sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh kalangan di luar perusahaannya. Yang kedua, sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh para karyawan di dalam perusahaannya. Yang ketiga, sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasinya. Yang keempat, nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi pesaingnya. Yang kelima, derajat kesulitan atau kemudahan untuk mendapatkan atau menduplikasikan informasi yang sama oleh pihak lain. Selanjutnya, mengenai jangka waktu perlindungan. Dalam hal perlindungan rahasia dagang, tidak ada ketentuan yang membatasi tentang jangka waktu berlakunya perlindungan rahasia dagang, yaitu selama pemiliknya tetap merahasiakan dan melakukan usaha-usaha untuk melindungi kerahasiaannya, maka selama itu pula berlaku perlindungan hukum. Selanjutnya mengenai mutasi dan lisensi. Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain meliputi pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan lisensi. Selanjutnya mengenai pelanggaran sanksi. Yang pertama, seseorang dianggap melanggar rahasia dagang orang lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara-cara lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pencurian, penyadapan, spionase industri, membujuk untuk mengungkapkan atau membocorkan rahasia dagang melalui penyuapan, paksaan, dan lain-lain, dan dengan sengaja mengungkapkan atau mengingkari kesepakatan atau kewajiban yang tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Yang kedua, ketentuan pidana. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau didenda paling banyak 300 juta rupiah. Tindak pidana yang dimaksud tersebut termasuk dalam delik aduan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.